Registered cohort. Buku kohort atau registered cohort merupakan sumber data pelayanan ibu hamil, ibu nifas, neonatal, bayi dan balita. Tujuannya untuk mengidentifikasi masalah kesehatan ibu, neonatal, bayi dan balita yang terdeteksi di rumah tangga yang teridentifikasi dari data bidan. Cara pengisian kohort ibu. Yang pertama, nomor urut. Diisi diisi 01, terus nomor indeks dari family folder. Nomor indeks dari family folder yaitu penyimpanan satu rekap medis digunakan oleh satu keluarga, dan masing-masing formulir diberi kode khusus untuk menandai kode rekap medis. Nomor indeks yaitu 01 001 00 0001. Terus nama ibu dan nama suami diisi sesuai nama pada KTP. Nama ibu misalnya Ayu, nama suami Dimas. Alamat RT dan RW diisi 001, RT 001, RW 06. Umur ibu dalam tahun. Jika umur ibu kurang dari 20 tahun, diberi tanda centang. Bila umur ibu rentang antara 20 sampai 35 tahun, diberi centang. Jika umur ibu lebih daripada 35 tahun, diberi centang. Karena umur ibu 20 sampai 35 tahun, diberi centang di kolom ke-7. Umur ibu pada kehamilan kunjungan pertama. Kehamilan kunjungan pertama. Pada kunjungan pertama, ibu berumur 13 minggu. Jika ibu hamil pertama kali, maka diberi centang di hamil ke-1. Karena ibu hamil pertama, maka hamil ke-2 sampai dengan 4 dan lebih dari 5 dibiarkan kosong. Jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Jika ibu jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun, maka diberi centang. Bila tidak, dibiarkan kosong. Karena ini kehamilan pertama ibu, maka dibiarkan kosong. Berat badan ibu. Jika berat badan ibu kurang dari 40 kg, diberi centang. Jika tidak, diisi dengan angka berat badan ibu. Lingkar lengan atas. Jika lingkar lengan atas ibu kurang dari 23,5 cm, diberi centang. Jika tidak, diisi dengan angka. Terus tinggi badan. Tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, diberi centang. Jika tidak, diisi dengan angka. Misalnya tinggi badan ibu 167 cm. Setelah itu ditemukan ibu dengan pendarahan. Jika ditemukan ibu dengan pendarahan, diisi dengan tanggal ditemukannya ibu dengan pendarahan. Misalnya tanggalnya ditemukan ibu dengan pendarahan yaitu 09 08 2019. Jika
tidak ditemukan ibu dengan infeksi tidak ditemukan. Terus preeklamsia, eklamsia, HB kurang dari 8 gram tidak ditemukan, maka tidak perlu diisi, dibiarkan kosong saja. Faktor risiko. Jika faktor risiko ditemukan oleh nakes, tenaga kesehatan, maka diisi dengan tanggal. Bila ditemukan oleh masyarakat, diisi dengan tanggal. Karena ditemukan oleh nakes, maka diisi dengan tanggal di kolom ke-22 nakes, yaitu misalnya tanggal 10/08/2019. Jika tidak ditemukan oleh masyarakat, maka dibiarkan kosong. Terus kunjungan ibu pada tahun 2019 bulan September. Jika kunjungan ibu yang pertama diisi dengan kode 01. Jika kunjungan ibu yang pertama diisi dengan 0 garis tanggal ibu, tanggal misalnya tanggal 9. Garis miring. Jika ibu datang untuk persalinan, diisi tanda bintang. Karena ini kunjungan pertama ibu, jadi tidak perlu diberi tanda bintang. Jika ibu terjadi kematian, maka diberi tanda positif. Jika tidak, maka negatif. Setelah itu penolong persalinan. Jika penolong persalinan oleh tenaga kesehatan, diisi dengan tanggal. Jika penolong persalinan oleh dukun, diisi dengan tanggal. Diisi nakes 03/12/2019. Jika terjadi abortus pada ibu, maka diisi dengan tanggal. Karena tidak ada terjadi abortus, dibiarkan kosong. Kelahiran, lahir mati. Jika terjadi lahir mati pada bayi, diisi dengan tanggal. Jika tidak, dibiarkan kosong. Kelahiran, lahir hidup. Jika kurang dari 2.500 gram, diisi dengan tanggal. Jika tidak, dibiarkan kosong. Jika lahir hidup lebih dari 2.500 gram, diisi dengan tanggal 03/12/2019. Jika ibu nifas pada masa 6 jam sampai 3 hari, diberi tanda centang. Bila ibu nifas pada masa 4 sampai 26 hari, diberi tanda centang. Jika tidak, dibiarkan kosong. Ibu nifas pada masa 26 sampai 42 hari, diberi centang. Bila tidak, dibiarkan kosong. Setelah itu keterangan. Diisi hal lain yang dianggap penting pada ibu hamil atau bayi baru lahir. Cara pengisian kohort bayi. Yang pertama, nomor urut. Nomor urut 01.
NIK, diisi nomor induk kependudukan NIK yang diperoleh dari akta kelahiran. Terus nama bayi. Contoh nama bayi dengan lengkap, bukan nama orang tua. Nama bayi, contoh nama bayi itu Raden Bintang, Putra Erlangga Pini. Tanggal lahir 17/08/2018. Nama ibu, jenis kelamin, jika perempuan tulis perempuan, jika laki-laki tulis laki-laki dengan ditulis L. Nama ibu dan nama ayah sesuai dengan KTP, yaitu nama ibu Nonce Pini, dan nama ayah Justinus Pini. Setelah itu alamat RT atau RW. Nomor telepon. Alamat RT RW 001 RW 06. Jika ada nomor telepon ditulis, jika tidak ada tidak perlu. Punya buku KIA, jika punya buku KIA diberi centang. Berat lahir dalam gram per panjang lahir dalam sentimeter. Berat lahir dalam gram itu 3.200 per 50 cm panjang lahir. Saat lahir ada di kolom pelayanan kesehatan neonatal pada saat lahir sampai dengan 5 jam. Ada 4 kolom. Kolom yang pertama diisi tempat pelayanan dengan kode P. P itu puskesmas. Jika tempat pelayanannya di posyandu maka diisi dengan PY. Jika di rumah sakit maka diisi dengan rumah RRS dengan kode RS. Kolom yang kedua yaitu kondisi saat lahir bayi, baik atau tidak, diisi B. Kolom ketiga pelayanan yang didapat oleh bayi. Pelayanan yang didapat oleh bayi bisa didapat IMD, imunisasi menyusui dini, salep mata ditulis dengan kode SM, terus kolom terakhir diisi
Jika bayi meninggal, positif. Ini bayi tidak meninggal, jadi negatif. Kunjungan neonatal pertama sampai dengan 6 sampai dengan 48 jam. Diisi tanggal dan bulan pelayanan. Kolom pertama. Misalnya tanggal 18/08/2018. Kolom yang kedua, tempat pelayanan. Karena mendapat pelayanan di puskesmas, maka diisi dengan huruf P. Kolom ketiga, kondisi bayi. Jika bayi selamat, atau sehat, diberi tanda bintang. Kolom keempat, diisi positif jika bayi meninggal, negatif jika bayi selamat. Kedua, kunjungan neonatal kedua, hari ketiga sampai dengan ke-7. Kolom pertama diisi tanggal 24/08/2018. Kolom kedua diisi tempat pelayanan. Contohnya posyandu. Kolom ketiga diisi bintang jika bayi sehat. Kolom keempat, jika bayi meninggal, diisi positif. Jika bayi sehat, diisi negatif. Kolom kunjungan neonatal ketiga dari hari ke-8 sampai dengan 28. Diisi, kolom pertama diisi tanggal 19/09/2018. Kolom kedua diisi tempat pelayanan posyandu atau di puskesmas, diisi P. Diisi bintang jika keadaan bayi sehat. Jika bayi meninggal, diisi positif. Ini diisi negatif. Bayi hidup. Setelah itu, pelayanan kesehatan bayi. Pelayanan kesehatan bayi pada bulan Oktober 09 pada bulan Oktober 09 10 bulan 10 2018, diisi tanggal. Terus kolom kedua diisi kode tempat pelayanan. Misalnya di rumah sakit, diisi rumah sakit. Setelah itu diisi kode pelayanan bayi. E1 karena 2 bulan
sampai 2 bulan 29 hari bayi hanya menyusui ASI saja. Setelah itu kolom keempat diisi positif jika bayi meninggal, negatif jika bayi hidup. Setelah itu penimbangan keterangan di bagian keterangan, di bagian penimbangan diisi dengan L atau lengkap jika bayi telah mendapat pelayanan. Penimbangan berat badan sedikitnya 8 kali per tahun. Terus pengukuran PB, pengukuran panjang badan diisi dengan L atau lengkap jika bayi telah mendapatkan pengukuran panjang badan sedikitnya 2 kali per tahun. Perkembangan diisi dengan L lengkap jika bayi mendapatkan pelayanan pemantauan perkembangan sedikitnya 2 kali per tahun. Vitamin A diisi dengan L lengkap bila bayi telah menerima imunisasi dasar lengkap sesuai dengan usianya dan mendapat vitamin A. Di imunisasi diisi L. Setelah itu MTBS. M diisi jumlah layanan MTBS diterima bayi. Jika layanan yang diterima bayi hanya 1, maka diisi 1. S diisi jumlah kunjungan sakit tidak dilayani MTBS. Jika tidak dilayani menggunakan MTBS, maka diisi 1, jika tidak pernah 0. Lain-lain diisi keterangan baru atau pindah domisili maupun keterangan lain. Selanjutnya vitamin A 6 bulan. Tidak diisi karena masih dalam 1 bulan. Bayi masih berumur 1 bulan. Selanjutnya HB0. HB0 diisi tanggal pada saat pemberiannya. Pas 18/08/2018. Setelah itu BCG dan imunisasi polio. Diisi tanggal 08/09/2018 per tanggal imunisasi polio 08/09/18. Setelah itu DPT HB HIP 1 per polio 2 belum diberikan. DPT HB HIP
2 dan polio 3 belum diberikan juga. DPT 3 dan polio 4 belum diberikan juga. MR dan IPV belum diberikan. Tidak ada kematian. Jika ada kematian, taruh positif. Jika tidak ada, taruh negatif.